BTTH Kaisar Api episode 47. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Saat 22 nyala api dengan warna berbeda itu bersentuhan, suara seperti guntur yang teredam meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Seketika, tangannya terkoyak dan darah mengalir. Melihat posturnya, jika bukan karena semangat juang yang besar di telapak tangannya yang melindungi punggungnya, aku khawatir benda itu akan meledak di tempat. Menahan rasa sakit yang hebat dari telapak tangannya, mata gelap Xiao Yan menatap 22 api aneh yang baru saja mulai menyatu di depannya. Api di dalamnya tampak sangat aneh dan suram. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan mengabaikan energi mengerikan dan dahsyat yang berasal dari tabrakan berbagai api yang menyebabkan ruang mulai terdistorsi. Kedua tangannya tergenggam erat di tengah. Jarak antara kedua telapak tangannya hanya setengah sentimeter, tetapi setengah sentimeter ini memungkinkan Xiao Yan untuk sepenuhnya memobilisasi setiap jejak kekuatan dalam sel-sel tubuhnya, sehingga ia bisa bergerak perlahan. Unicorn bersayap 3 itu menatap Xiao Yan yang seperti orang gila. Meskipun dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, tidak pantas untuk tinggal di sini, tetapi bagi Xiao Yan untuk memiliki sebanyak 22 jenis api dari langit dan bumi pada saat yang sama, dia cukup cemburu, tetapi dia bersikeras untuk tinggal. Dia ingin melihat pria sombong ini dengan matanya sendiri, dan dia bermain dengan tulangnya sendiri. Lagi pula, dengan pengalamannya sebagai unicorn bersayap 3, di benua Dodi ini, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menggunakan api seperti ini. Darah segar terus mengalir dari telapak tangannya, dan 22 api dengan kekuatan mengerikan di depannya mulai memadat secara bertahap, tetapi jelas, pada saat yang sama dengan kompresi, Xiao Yan juga menahan 22 jenis api yang berbeda. Serangan balik, pada saat tertentu, Xiao Yan akhirnya mengerang, memuntahkan seteguk darah, jatuh ke dalam api, dan langsung terbakar menjadi ketiadaan. Namun yang aneh adalah darah yang keluar dari mulut Xiao Yan memasuki kelompok cahaya api yang besar, dan api yang perlahan-lahan menyatu dengan 22 jenis api yang berbeda tiba-tiba tampak terstimulasi. Faktor kekerasan yang akhirnya ditekan oleh Xiao Yan juga meledak. Perbaiki untukku. Sambil menggertakkan giginya, Xiao Yan dengan keras kepala menatap 22 kobaran api yang saling terkait di depannya. Dia tahu dalam hatinya bahwa tindakannya tidak diragukan lagi sangat bodoh, tetapi setelah beberapa saat merenung, dia masih dengan cara ini, dia melanjutkan jalannya sendiri, dan di dalam hatinya, dia memiliki obsesinya sendiri. Upaya pertama untuk memadukan 22 jenis api yang berbeda ini tidak diragukan lagi sangat gila, tetapi Xiao Yan mengandalkan efek magis dari Burning Jue, bahkan jika prosesnya akan berliku-liku, ia tetap harus mengertakkan gigi dan bertahan. Tidak pernah ada sesuatu pun di dunia ini yang sia-sia. Untuk mendapatkan kekuatan besar, Anda harus membayar harga yang sangat mahal pada saat yang sama. Namun, langkah Xiao Yan untuk menggabungkan kekuatan sumber api yang berbeda dalam daftar api yang berbeda di benua Doki tidak diragukan lagi berliku-liku, tetapi ini adalah proses pengendapan. Setelah berhasil, Xiao Yan akan dapat mengandalkan keterampilan bertarung fusi untuk dapat meremehkan para pahlawan di masa depan. Tetapi bahkan jika ada teknik yang kuat dan aneh seperti Fen Jue, jika gagal, konsekuensinya akan nyala api yang cemerlang dari 22 warna itu, ketika saling bersentuhan di setiap titik kritis. Tidak peduli seberapa padat Xiao Yan, mereka tidak akan menyatu lagi, dan, dengan penindasan yang tidak diinginkan Xiao Yan, energi mengerikan dalam nyala api yang menyatu dari 22 api yang berbeda itu juga mulai berangsur-angsur menjadi ganas. Ledakan. Terdengar lagi ledakan guntur yang teredam, dan nyala api yang sangat besar dalam kelompok energi api yang menakutkan di depan Xiao Yan berterbangan di seluruh langit, lalu mereka berlarian ke sana kemari. Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat kobaran api di depannya yang melebihi ekspektasinya. Kemudian dia melihat kobaran api besar itu meledak, dan menatapnya seperti balon yang kempes. Pupil mata Xiao Yan sedikit mengencang, dia tahu ini adalah pertanda ledakan energi dahsyat. Xiao Yan, persetan, cepat singkirkan mereka, jika kau melangkah lebih jauh, itu akan meledak. Merasakan energi langit dan bumi yang ganas di sekitar tubuh Xiao Yan, tuannya, Raja Naga Emas, juga berteriak dengan cemas. Raja Naga Emas jelas tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Yan, tetapi sejak penggabungan 22 jenis api, semuanya tidak berjalan dengan baik, dan sekarang muncul masalah lain, jadi dia juga khawatir tentang keselamatan Xiao Yan dan berteriak. Hei hei hei, dia benar-benar tahu ketinggian langit. Sang unicorn bersayap 3, merasakan faktor energi yang dahsyat itu, tertawa bangga.
Namun, sambil tertawa, pupil binatang buas yang besar itu juga menatap Xiao Yan. Jelas, pemuda di depannya sudah mendapatkan persetujuan dari unicorn bersayap 3, jadi unicorn bersayap 3 itu juga ikut campur. Di satu sisi, dia ingin melihat apa yang akan dilebur pria di depannya. Di satu sisi, dia khawatir pria itu akan membuat beberapa keputusan impulsif karena mereka telah mencuri saudara perempuannya. Tanpa mendengarkan pendapat tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan menatap api yang ganas di depannya. Dengan konsentrasi jiwanya yang ekstrim, pada saat tertentu, dunia tampak tiba-tiba menjadi sunyi, dan bahkan suara angin pun menghilang. Pada saat ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi linglung, tetapi pada saat ini, ujung jarinya menjadi sefleksibel memetik bunga di antara dedaunan, dan ke-10 jarinya bergerak cepat di dalam api. Pada saat yang sama, ki pertempuran besar yang dijalankan oleh Fen Jue dituangkan ke dalamnya. Dengan disalurkannya ki Fen Duel, gugusan api ganas di hadapan Xiao Yan berangsur-angsur menjadi sunyi. Setelah sedetik hening, aku pun meledak dalam amukan yang lebih mengerikan dari sebelumnya, faktor. Karena 22 api yang berbeda itu juga merasakan aura berbahaya di bawah aura dendam Xiao Yan, dan dendam yang telah mengalami keputusan pembakaran itu jelas ingin mengembun dan memampatkan mereka menjadi satu. Tetapi bagaimana 22 warna api yang berbeda ini memungkinkan Xiao Yan bergabung dengan mudahnya, dan mereka langsung bertarung dengan penuh semangat. Brengsek, berikan aku fusi. Xiao Yan juga terkejut dengan ledakan energi dahsyat yang tiba-tiba dari 22 jenis api berbeda di depannya, dan kemudian kekuatan jiwa seluruh tubuhnya meraung. Kekuatan jiwa yang mengerikan baru saja bersentuhan dengan kelompok api besar, dan kelompok api yang menyatu oleh 22 jenis api yang berbeda meledak dengan kekuatan yang dahsyat untuk menahan invasi Xiao Yan. Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa fusi ini akan begitu sulit, dan dia segera dipenuhi dengan energi dendam, dan kekuatan jiwanya menyirami api di depannya. Pembuluh darah biru meledak di tubuhnya, dan mata hitamnya menatap tajam ke arah api di depannya. 22 warna api itu menggeliat pelan, dan akhirnya, di bawah tatapan mengejutkan dari unicorn bersayap 3, mereka perlahan mengembun menjadi benih kecil yang hanya seukuran telapak tangan Xiao Yan. Ada 22 warna yang mempesona pada benih yang tampaknya kecil. Sebut saja kau teratai nirwana. Xiao Yan pun mendesah pelan, sambil menatap biji teratai kecil 22 warna di telapak tangannya, sudut mulutnya pun menyunggingkan senyum menggoda. Pada saat 22 biji teratai berwarna terbentuk, tubuh Xiao Yan gemetar, menatap biji teratai kecil di tangannya, dan bergumam dengan suara rendah, berhasil. Begitu kata-kata itu terucap, wajah Xiao Yan cepat memucat, tatapan bingung di matanya tiba-tiba menghilang, di saat yang sama, refleksnya yang hampir terkondisikan, biji teratai 22 warna di tangannya, terbanting ke kejauhan dalam 3 bersayap yang mengejutkan itu. Biji teratai indah yang berisi 22 warna jatuh dari telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian, di bawah pengaruh gravitasi di tangannya, diam-diam menyapu kehampaan, bahkan tidak ada sedikit pun angin di sepanjang jalan. Namun, ini adalah dengan postur yang begitu riang, unicorn bersayap 3, yang ditutupi dengan warna putih bersih dan bersisik, tiba-tiba berdiri terbalik. Biji teratai yang indah berisi 22 warna itu melesat dengan tergesa-gesa ke arah unicorn bersayap 3. Ruang yang dilewati biji teratai itu tampak lamban, tetapi saat hendak mencapai jarak 100 meter, lingkaran terluar pada biji teratai itu muncul. Tempat duduk teratai yang awalnya damai tiba-tiba berubah menjadi ganas. Tempat duduk teratai itu menyusut dan menyusut, lalu mengembang, lalu. Ledakan yang tak terkendali dan mengguncang bumi terdengar di atas kehampaan. Ledakan, dentuman, dentuman. Energi yang bagaikan kehancuran menyebar dari kehampaan, dan ruang hampa itu meledak dengan riak-riak pada saat ini. Puncak gunung yang menjulang tinggi tidak jauh dari sana, riak-riak itu menyebar, gunung itu meledak dengan keras, dan retakannya halus seperti gunung cermin. Pada saat ini, air terjun Mantian di kejauhan telah sepenuhnya berhenti mengalir, seolah-olah waktu telah berhenti. Di dua arah yang berlawanan, ribuan mil jauhnya dari pegunungan Warcraft, beberapa kilatan cahaya dan bayangan tiba-tiba menghentikan langit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar pandangan, wajah seperti kulit pohon dan wajah yang cantik dan rupawan, di seluruh tempat terkejut dan tak percaya. Bagaimana mungkin, Xiao Yan dia? Merasakan energi api yang dahsyat yang memenuhi langit, Yueru juga langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiao Yan, dan kemudian matanya yang indah berkedip sedikit. Anak ini benar-benar gelisah, apa yang dia lakukan? Di dalam ruangan mewah milik Asosiasi Alkemis, Bai Su juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kumpulan energi mengerikan seperti awan jamur di pegunungan binatang yang jauh. Ledakan, dentuman, dentuman.
Teratai indah pemusnahan yang mengerikan menyatu dengan 22 api yang berbeda meledak di atas langit biru, seperti dewa api yang turun ke dunia, menyapu langit, dan dalam sekejap, suhu dunia ini tiba-tiba meningkat pesat. Seketika, saat Lotus of Silence hendak mendekati unicorn bersayap 3, sebuah energi mengerikan yang begitu kuatnya hingga ahli Do di bintang 5 pun merasa kerepotan meledak. Energi ledakan Lotus of Destruction bagaikan awan jamur, menarik perhatian seluruh pegunungan binatang iblis. Di Qingcheng, banyak sekali orang yang menatap dengan bodoh ke arah gelombang api mengerikan yang menyapu langit. Meskipun mereka terpisah oleh ribuan meter, gelombang api yang membara itu tetap membuatku berkeringat deras. Rasanya seperti berada di neraka yang meleleh. Di langit biru, gelombang api meledak dalam bentuk awan jamur, dengan titik ledakan sebagai pusatnya, semua makhluk di sekitarnya hancur. Hutan tempat Xiaoyan sebelumnya berada juga sama sekali tidak dapat dikenali lagi, dan air terjun Mantian di kejauhan juga kehilangan jejak alirannya karena kekuatan penghancur dari teratai pemusnahan yang mengerikan ini. Teratai pemusnahan yang menyatu dari 22 api yang berbeda akan sangat mengerikan. Gelombang api di seluruh langit terus melayang keluar dari awan jamur di pusat ledakan. Kemanapun api itu pergi, tidak ada rumput yang tumbuh, dan bahkan tanah memancarkan suhu tinggi yang pekat. Unicorn bersayap 3 yang besar, karena ukurannya dan jaraknya dari ledakan, tidak diragukan lagi adalah yang paling ganas. Dalam gelombang kehancuran yang melanda, unicorn bersayap 3 rambut yang awalnya cantik dan putih di tubuh binatang itu hancur total hampir setengahnya. Di tubuh yang gelap, darah merah tua terus merembes keluar, dan kemudian seperti hujan, dan terus menetes ke bawah. Di bawah tubuhnya yang hancur, beberapa bekas luka mengerikan yang terlihat oleh mata telanjang menyebar, menutupi hampir seluruh bagian belakang tubuhnya. Sekilas, tulang-tulang putihnya tampak samar-samar. Ketika Xiaoyan baru saja menyatu dengan Lotus of Destruction, unicorn bersayap 3 itu merasakan aura kematian, dan baru saja akan melarikan diri, tetapi tiba-tiba terkena serangan jiwa Xiaoyan dan melewatkan waktu pelarian terakhir. Jika tidak, dengan kecepatan unicorn bersayap 3 itu, ia ingin menghindari Lotus of Silence ini. Setelah unicorn bersayap 3 kembali normal, Lotus pemusnahan yang mengerikan datang kepadanya dalam sekejap mata. Unicorn bersayap 3 juga dengan tergesa-gesa melambaikan 3 pasang sayap di punggungnya, dan kemudian unicorn di dahinya juga melambat. Perlahan-lahan memancarkan kekuatan yang mengerikan, ia mengelilingi seluruh tubuhnya sendirian. Unicorn di dahi unicorn bersayap 3 dikenal sebagai tanduk yang paling keras dan paling protektif. Namun meski begitu, di bawah serangan teratai pemusnah milik Xiaoyan, 3 pasang sayap putih bersih di belakangnya semuanya rontok, dan darah perlahan mengalir keluar seperti aliran kecil, dan dahi unicorn bersayap 3 itu juga perlahan mengeluarkan suara retak. Pada titik ini, unicorn bersayap 3 itu memiliki wajah yang mengerikan, dan ejekan telah menghilang dari mata binatang besar itu. Sebaliknya, ada kengerian yang luar biasa, penampilan yang menyedihkan dan memalukan, dan tidak ada kesombongan dan keangkuhan sebelumnya. Di sisi lain, pakaian Xiaoyan juga hancur saat ini. Meskipun Lotus pemusnahan menyatu dengan dirinya sendiri, kekuatan benda ini terlalu menakutkan, dan Xiaoyan juga menyatu untuk pertama kalinya, jadi dalam hal kendali, tidak ada banyak panas. Melihat dupa hangus di kulitnya, Xiaoyan juga terengah-engah, dan kemudian pil obat di dalam cincin itu seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Pergilah dengan mulutmu. Begitu banyak pil obat dimasukkan, mereka berubah menjadi energi murni yang terus-menerus menyehatkan tubuh Xiaoyan yang terluka parah. Setelah melakukan semua ini, matanya kembali ke langit, menatap ke pusat awan jamur, tempat unicorn bersayap 3 berada. Anak manusia sialan, dasar orang gila, aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Kalau saja kau tidak punya hubungan dengan gadis itu, aku pasti sudah membunuhmu sekarang. Jauh di sana, unicorn bersayap 3 itu akhirnya sadar kembali dan merasakan kondisi luka serius di tubuhnya. Ia menggigil dengan tubuhnya yang besar dan mengumpat dengan keras. Ia tahu dalam hatinya bahwa kalau bukan karena Xiaoyan sebelumnya, itu karena ia menggunakan lotus api yang mengerikan untuk pertama kalinya. Kalau akurasi dan kontrolnya tidak akurat, ia tidak ragu, dirinya yang sekarang, aku khawatir ia akan langsung memasuki level luka yang dalam dan serius. Saat itu, kekuatannya akan sangat berkurang, dan yang terburuk, ia akan jatuh di tempat. Melihat unicorn bersayap 3 yang tampaknya masih memiliki kekuatan meskipun terluka parah, wajah Xiaoyan sedikit menggelap, dan semangat juang yang tersisa di tubuhnya perlahan mengalir, siap untuk berhadapan dengan unicorn bersayap 3 yang marah ini kapan saja. Akan tetapi, saat Xiaoyan hendak bertarung, unicorn bersayap 3 itu menghardiknya beberapa kali, namun menghindar dari Xiaoyan.
Setelah jeda singkat, tubuh unicorn bersayap 3 yang terluka parah itu tiba-tiba bergetar hebat, dan segera berbalik dan lari di bawah tatapan tertegun Xiao Yan. Mas, kau monster, tidak bisakah aku memprovokasi atau bersembunyi? Unicorn bersayap 3 itu dengan cepat terbang ke langit dengan tubuhnya yang besar, melarikan diri secepat ia melihat iblis. Cara yang dilakukan anak manusia di depannya ini tidak terbatas, dan bahkan dengan kekuatan unicorn bersayap 3, dia tidak akan takut pada Xiao Yan. Tetapi sayangnya Xiao Yan adalah kakak laki-laki gadis itu, dan malaikat bersayap ungu bukanlah satu-satunya posisinya di keluarga malaikat. Unicorn bersayap 3 kecil itu dapat mengatasinya, jadi sangat menyedihkan untuk pergi. Batuk, batuk, batuk. Xiao Yan menatap unicorn bersayap 3 yang pergi, dan hanya ingin mengejarnya, tetapi dia tidak berdaya karena luka di tubuhnya, jadi dia harus duduk bersila dengan tenang, dan kemudian dengan hati-hati menyesuaikan tubuhnya yang terluka parah. Pada saat yang sama, Wu Cheng yang jauh juga menyuguhkan pertunjukan bagus yang sayang untuk dilewatkan. Xiao Yan juga dengan cepat menyesuaikan cedera di tubuhnya, lalu menggerakkan pikirannya untuk mengendalikan jejak klon jiwa yang berada jauh di langit. Di Wu Cheng yang jauh, sekelompok orang juga berkumpul di ruang rahasia yang gelap. Wu Huan sedang duduk di kursi, disokong oleh pria berpakaian hitam sebelumnya, dan ada seorang pria berpakaian abu-abu yang sama-sama kekar, tetapi tubuhnya memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Jika Yu Yu ada di sini, maka dia pasti akan mengenali, ini adalah penguasa Wu Cheng, Do di bintang 5 yang kuat. Di samping mereka, kepala keluarga Mu dan Muller, ada beberapa sosok, tanpa kecuali, mereka semua memancarkan dendam gelap yang membuat orang merasa sangat menakutkan. Di depan orang-orang ini, ada sosok yang dikenal terikat oleh banyak rantai. Xiao Yan, Tuan Kota, Anda tidak ada di sana ketika saya menangkap Xiao Yan dan kembali, lalu kami membawanya ke ruang belakang dan memenjarakannya. Sekarang Anda sudah kembali. Murai juga berkata dengan hormat kepada pria berbaju abu-abu itu. Lagi pula, bukan hanya karena dia adalah Tuan Kota Wu Cheng, tetapi karena dia terlalu dekat dengan orang-orang dari kekuatan itu. Wah, kerjamu bagus sekali. Saya mendengar dari mereka bahwa darah ras mereka di alam bawah tiba-tiba menghilang. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ras alam bawah mereka telah musnah. Dan menurut informasi yang kudapat, kaulah satu-satunya yang keluar dari Nether. Jadi, katakan padaku, bagaimana klan jiwamu di alam bawah menghilang? Xiao Yan yang tadinya sedikit lemas pun ikut mengernyit saat mendengar perkataan itu, lalu menatap ke arah banyak orang di hadapannya dan bergumam dalam hati, kalau tidak bagaimana caranya aku bisa menghilang, aku akan membunuh mereka semua. Kedengarannya seperti meremehkan, namun hal itu membuat orang-orang berbaju hitam di belakang Wu Huan dan beberapa orang yang dikelilingi oleh orang-orang berbaju hitam bergidik, lalu menatap lurus ke arah Xiao Yan dengan mata yang seolah-olah mampu melahapnya. Anak sialan, kau benar-benar telah merusak hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memutus kekuatan darah dari alam bawah kita. Pria berpakaian hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Dodi dari benua Doki dan datang ke benua Dodi untuk membangun pijakan, tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Dodi, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Doki. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ini bukanlah hal yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan jejak di benua Doki, sehingga orang-orang di benua Doki memiliki cukup kepercayaan pada mereka. Pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Doki, beberapa hal dari ras jiwa mereka di benua Dodi juga menjadi lambat. Brengsek, sejak kekuatan iman menghilang, orang-orang besar di klan menjadi marah. Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan iman besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berpakaian hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang sudah direncanakan bertahun-tahun harus ditunda di tengah jalan karena seorang anak nakal. Ini benar, Sol Deacon, harap tenang. Jika kekuatan iman telah hilang, kamu dapat menemukannya kembali. Meskipun rencana kita akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran. Menurut Deacon Sol, sudah mustahil bagi alam bawahmu untuk dipromosikan ke Dodi. Bagaimana mungkin anak di depanmu ini? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depannya dengan penuh minat. Xiao Yan yang terikat rantai, mendapati bahwa rantai gelap di tubuhnya seakan terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan harus memperhatikannya lagi, dan apa kekuatan keyakinan dan rencana dari apa yang disebut diaken jiwa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia menekan keraguan di hatinya, lalu berbicara perlahan.
Kelihatannya mulutmu memang keras, tapi tidak masalah kalau kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Kalau begitu, kata Mueller. Jelas, Mueller juga sangat kejam terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Mueller selalu memiliki beberapa pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yuejia Yueru, dan dia merampok buah hijau bulan sabit untuk rencana masa depan. Sekarang Xiao Yan dan Xiao Yan begitu dekat, dia sangat patah hati. Tidak senang, dan kemudian juga menatap Xiao Yan. Di mana Crescent Moon Cui Guo? Pria berpakaian hitam itu juga bertanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sepenting obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk menghadapi peribulan di masa depan. Aku memakannya. Xiao Yan juga menjawab. Sialan. Pria berpakaian hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiao Yan, aliran energi murni menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera berpikir tentang cara untuk menyembuhkannya. Bagaimanapun, kekuatan alam bawah dan kepercayaan mereka telah lenyap, dan orang-orang penting di klan sudah marah. Kali ini obat warisan belum diperoleh, jadi dia dapat membayangkan bahwa ketika dia kembali ke klan kali ini, nasibnya akan. Hei, kenapa kau bicara omong kosong dengannya? Bunuh saja dia secara langsung, lalu gunakan kekuatan jiwa untuk menjelek-jelekan. Karena buah hijau bulan sabit dimakan olehnya, maka darahnya pun sama, jadi dia tidak akan bisa kabur. Wu Huanhe juga menatap Xiao Yan dengan galak, lalu berkata-kata demi kata. Lagi pula, ketika aku pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, aku hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan apa yang disebut kekayaan besar dalam dirinya. Yang tidak kuduga adalah bahwa aku tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, aku menggunakan kekuatan sumber untuk melukai sumber, jadi sekarang juga. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiao Yan, seharusnya ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, Soul Clan dan klan jahat ekstrateritorial. Xiao Yan, yang terikat oleh rantai tebal, juga menyerah, dan di dalam hatinya, puluhan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar. Hahaha, sudah lama aku tidak melihat anak yang begitu berani. Aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu. Setelah kau mati, kami akan menertawakan semuanya. Pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita tangani dia secepatnya, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya jika diminta. Pria berbaju hitam itu juga berkata, baiklah, banyak suara bulat muncul di ruang rahasia itu. Jika begitu, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Ingatlah untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir di sana. Kematian. Setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang mengerikan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, lalu berjalan menuju Xiao Yan di depannya selangkah demi selangkah. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Xiao Yan di depannya juga tersenyum aneh, lalu api yang mengerikan itu meledak. Bahkan rantai gelap itu tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan itu. Selusin atau lebih biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini. Di dalam ruang rahasia itu, gelombang kematian muncul di hati setiap orang. Brengsek, anak ini akan meledakkan dirinya sendiri. Teriakan kaget pun terdengar. Tidak bagus. Pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata bersamaan, lalu Doki yang agung meraung keluar darinya dan bergerak ke arah Xiao Yan, mencoba menahan kekuatan api Xiao Yan yang mengerikan. Doki hitam besar dan doki perak keduanya melesat ke arah Xiao Yan, dan Xiao Yan sama sekali tidak berniat menghindar. Ketika doki menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat hingga ekstrim, lalu meledak. Puluhan biji teratai api yang sangat indah di dalam hati Xiao Yan telah dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Meskipun kekuatannya tidak sebanding dengan teratai pemusnahan yang menyerang unicorn bersayap 3 sebelumnya, kekuatannya tidak dapat diremehkan, perhatikan. Lagi pula, keluarga Murai, Soul Deacon, dan sebagian besar pendukung utama Wu Cheng ada di ruangan rahasia ini. Begitu biji teratai api yang mengandung energi mengerikan ini meledak, maka mereka sudah sangat dekat, bahkan kalau mereka tidak mati, mereka akan mengelupas kulitnya. Mengatakan sudah terlambat adalah cepat, penguasa Wu Cheng dan Murai, ditambah dengan pria berpakaian hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiao Yan. Ayo, Tuan Wu Cheng juga berteriak keras. Soul Deacon juga tidak dapat mengetahuinya, Xiao Yan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki bertarungnya tidak dapat bekerja. Bagaimana mungkin benih teratai api yang mengerikan seperti itu dapat dipadatkan?
Avatar jiwa. Murai juga tiba-tiba menyadari jejak anomali pada Xiaoyan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan itu bersama-sama. Namun, pria di aken jiwa berpakaian hitam itu jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiaoyan di depannya bukanlah Xiaoyan yang sebenarnya. Paling banter, dia hanyalah klon yang dipadatkan dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa orang-orang yang hadir tidak lebih kuat dari Xiaoyan. Jadi, bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Terlebih lagi, benih teratai api yang mengerikan itu juga dipadatkan oleh Xiaoyan sebelum dia disegel oleh 3 tetua keluargamu. Ini adalah hadiah besar dari Xiaoyan untuk Wu Cheng dan keluargamu. Senyum aneh Xiaoyan hancur, kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti kaca yang pecah. Klon jiwa Xiaoyan meledak, dan sebagian besar dampaknya dapat ditahan oleh penguasa Wu Cheng, Murai dan Sol Deken. Namun sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, rasa takut dari hati muncul di hati setiap orang. Di tempat Xiaoyan meledak, puluhan benih teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasakan ruang itu sedikit bergetar. Ledakan, dentuman, dentuman. Teratai api yang mengerikan itu meledak satu demi satu, bergema seperti rangkaian bom. Ruangan rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan 3 suara, bang bang bang, ruangan rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung tinggi terdengar dari Wu Cheng. Kekuatan api yang sangat besar itu membuat daratan seluas puluhan kilometer di Wu Cheng dipenuhi bau tanah hangus. Tiupan-tiupan. Ketika Xiaoyan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan tempat Wu Cheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas, dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Batuk-batuk-batuk, menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiaoyan juga tertawa. Wu Cheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, yang benar-benar menghangatkan hati. Namun, Xiaoyan juga sedikit mengernyit, karena klon jiwa yang disegel dan ditangkap oleh 3 tetua keluargamu meledak, menyebabkan kerusakan tertentu pada jiwa Xiaoyan, meskipun klon jiwa itu hanyalah klon, bukan kekuatan jiwa yang terkondensasi, entitas luar. Benih teratai api yang mengerikan meledak dari ruang rahasia, dan kemudian dampak ledakan yang dahsyat meledakkan ruang rahasia kecil itu, lalu langsung terbang ke langit. Seberkas energi api besar yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari sisi Wu Cheng. Ini, Yueyu dan yang lainnya juga datang ke tempat di mana pegunungan binatang buas meledak sebelumnya, tetapi mereka tidak menemukan jejak Xiaoyan, jadi mereka tidak punya pilihan selain menatap sinar api energi yang meroket ke arah Wu Cheng. Dan bergumam pada diri mereka sendiri, energi dalam api itu tampak familiar, dan melihat ledakan yang akan mereda di pegunungan Warcraft. Napas ini, itu Xiaoyan. Yueru juga melihat kekuatan api itu sekilas. Lagi pula, dia dan Xiaoyan pergi jauh ke dalam reruntuhan dan cukup akrab dengan kekuatan api pada Xiaoyan. Xiaoyan, anak ini benar-benar memberi Wu Cheng hadiah yang luar biasa. Tetua ketiga juga melihat energi api besar di kejauhan dan berkata, mereka bertiga menatap pancaran energi api yang mengerikan ini, dan mereka bisa merasakan suhu yang membakar dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari jarak ratusan mil, belum lagi Wu Cheng yang berada di dekat pusat ledakan. Cek, anak ini benar-benar punya andil besar. Bai Su pun menatap energi api yang besar itu dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wu Cheng ini juga termasuk dalam jajaran penguasa tanah. Tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota tersebut berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa kota bela diri ini adalah seorang ahli seni bela diri bintang 5, dan ahli seni bela diri bintang 5 sudah cukup untuk membuktikan warisannya, tetapi keluarga Yue tidak takut dengan kota bela diri ini. Sebelumnya, karena penyakit gelap Yueyu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Sekarang semuanya berbeda. Yueyu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan kota bela diri. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wu Cheng, tidak akan berani mengambil tindakan gegabah terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa memurnikan apoteker adalah karakter yang paling sulit untuk dihadapi. Cek, anak ini benar-benar punya andil besar. Bai Su pun menatap energi api yang besar itu dan berkata sambil tersenyum. Di antara 7 kota dengan radius 100 mil, Wu Cheng ini juga termasuk dalam jajaran penguasa tanah. Tidak ada yang pernah mencoba memprovokasi mereka, dan 7 kota tersebut berkembang secara mandiri. Hanya karena penguasa kota bela diri ini adalah seorang ahli seni bela diri bintang 5, dan ahli seni bela diri bintang 5 sudah cukup untuk membuktikan warisannya, tetapi keluarga Yue tidak takut dengan kota bela diri ini. Sebelumnya,
Karena penyakit gelap Yueyu, mereka tidak terlalu banyak campur tangan. Sekarang semuanya berbeda. Yueyu telah mendapatkan kembali kekuatannya dan memiliki kekuatan untuk melawan kota bela diri. Adapun asosiasi alkemis, belum lagi, bahkan dengan kekuatan Wu Cheng, tidak akan berani mengambil tindakan gegabah terhadap asosiasi alkemis tanpa kepastian mutlak, karena semua orang tahu bahwa memurnikan apoteker adalah karakter yang paling sulit untuk dihadapi. Anak ini benar-benar berani. Bai Ruo di samping berkata perlahan. Baiklah, hancurkan gengsi Wu Cheng, lagi pula, tindakan mereka terlalu kuat. Kata Bai Su, tapi Xiaoyan ini sudah menimbulkan begitu banyak masalah, dan ini sudah menjadi situasi hidup dan mati dengan Wu Cheng. Bai Ruo tampak ragu untuk berbicara. Hahaha, apakah kamu lupa bahwa dalam beberapa hari, utusan Suan Santian akan datang? Dan melihat kekuatan ledakannya, kota bela diri ini telah menderita kerugian besar, dan tidak ada energi cadangan untuk menghadapinya dalam waktu singkat. Bai Su berkata sambil menatap seberkas energi api yang besar. Fluktuasi energi yang menakutkan perlahan-lahan menghilang, tetapi Wu Cheng saat ini tidak dapat dikenali lagi. Dulu, gedung Wu Cheng yang besar kehilangan sebagian besarnya dalam ledakan yang mengerikan ini. Salah satu lengan Mueller juga meleleh karena api. Wu Huan telah melukai sumbernya, dan lukanya belum sembuh, dan dia mengalami ledakan yang begitu kuat, juga rusak oleh ledakan yang mengerikan ini, dan Soldeken, Murai, dan Lord of Wu Cheng semuanya terluka dalam berbagai tingkat. Kekuatan mengerikan dari teratai api ini dapat dilihat dengan melukai orang kuat Dou di bintang 4 atau bahkan orang kuat Dou di bintang 5. Di atas langit, sesosok-sosok menatap tajam ke kejauhan, lalu mengucapkannya kata demi kata. Bajingan kecil Xiaoyan, balas dendam atas pembunuhan seorang anak tidak akan pernah dibagi. Melihat ledakan di Wu Cheng perlahan mereda, Xiaoyan juga merasa lega, berpikir bahwa dia tidak akan dapat menemukan masalah bagi dirinya sendiri di Wu Cheng ini dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ledakan Wu Cheng kali ini merupakan kerugian besar. Para elit dalam keluarga kehilangan lebih dari 2/3. Putra tunggal Wu Huan, juga tewas dalam ledakan ini, dan para elit keluarga Mu juga kehilangan hampir 1/3, dan kemudian semua orang yang dibawa oleh Diaken Jiwa tewas kecuali dia. Karena pada saat ledakan terjadi, Soldeken menggunakan tubuh dan kekuatan jiwa bawahannya untuk membentuk lapisan pelindung besar di depannya, jadi dialah yang paling sedikit terluka dalam ledakan ini. Bajingan kecil sialan, beraninya menggoda kami. Penguasa kota Wu juga berkata dengan marah, lalu meraihnya dari udara tipis, dan udara kehampaan muncul di telapak tangannya. Nafas lemah itu adalah kekuatan jiwa Wu Huan, tetapi setelah ledakan tadi, kekuatan jiwa ini juga lemah dan tidak signifikan, seperti percikan yang dapat padam kapan saja. Tuan kota, harap tenang. Keadaan Wu Huan tidak kekurangan obat. Telah tercatat di klan jiwa kita bahwa jika kita menggunakan kekuatan jiwa banyak orang kuat untuk menanamkan, Wu Huan akan dapat beregenerasi. Diakon jiwa juga berkata, benarkah? Penguasa kota Wu Cheng juga terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan klan jiwa, mereka hanya bekerja sama dengan klan jiwa sebelumnya, bertukar informasi dan hal-hal satu sama lain. Jangan khawatir, klan jiwa terhormat kami tidak perlu berbohong padamu, kata Diaken jiwa itu juga. Kalau begitu, Tuan Wu Cheng juga merencanakan dengan saksama di dalam hatinya. Dia adalah putra tunggal. Meskipun dia sedikit cemburu, kultivasinya tidak menurun. Di masa depan, Wu Huan secara alami akan mewarisi posisinya. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, dia setuju. Diaken jiwa. Lagi pula, apa yang disebut klan jiwa ini terlalu misterius dan kuat. Karena mereka punya cara untuk menyelamatkan putra mereka, mengapa tidak melakukannya? Baiklah, Tuan Kota Wu perlu mengumpulkan cukup banyak jiwa, lalu Diakon jiwa juga tertawa. Orang-orang dari keluarga Mu di samping juga terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Penguasa Kota Wu dan Diakon jiwa tampaknya membisikkan sesuatu. Di sisi lain, Xiaoyan juga menggabungkan kekuatan 22 sumber api yang berbeda, dan kekuatan penghancur yang mengerikan dari lotus pemusnahan membuatnya cukup puas, dan kemudian dia mengendalikan klon jiwanya untuk menyerang Wu Cheng. Setelah kembalinya yang mengerikan, setelah semua lemparan ini, kekuatan Xiaoyan tidak dapat menahannya, dan kemudian dia juga menemukan sebuah gua di kedalaman pegunungan binatang iblis dan bersiap untuk berkultivasi. Di dalam sebuah lubang yang panjangnya sekitar 10 meter, Xiaoyan meletakkan penggaris kuno besar dari api yang berbeda di depannya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, dengan hati-hati mengobati luka di tubuhnya. Benar saja, penggabungan 22 kekuatan asal api yang berbeda menghabiskan banyak kekuatan jiwa, dan kemudian kekuatan jiwa yang tersisa digunakan untuk mengendalikan klon jiwa di kejauhan. Pada saat ini,
Xiao Yan juga pucat, dan kekuatan jiwanya hampir digunakan dan kosong. Namun, sangat beruntung bahwa Xiao Yan memiliki banyak pil obat untuk memulihkan energi dendamnya dan bahkan kekuatan jiwanya, jadi dia hanya menemukan gua untuk berkultivasi. Hei, Xiao Yanzi, jenis teratai pemusnahan yang kau gabungkan sebelumnya terlalu mengerikan. Jika bukan karena kekuatan jiwamu untuk melangkah ke alam kaisar, nasibmu tidak akan seseram unicorn bersayap 3 itu. Jauh lebih baik, tuannya. Raja Naga Emas juga terbang perlahan dan berkata kepada Xiao Yan yang sedang mengatur napasnya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga tertawa. Bagaimanapun, perpaduan kekuatan sumber api yang berbeda adalah kartu trufnya di benua Doki. Dia harus mempraktikkannya ketika dia datang ke benua Dodi ini, tetapi untungnya, bahkan di benua Dodi, teratai pemusnahan ini juga merupakan pembunuh Xiao Yan yang kuat. Satu-satunya kekurangannya adalah butuh waktu untuk menyatukan teratai keheningan yang mengerikan seperti itu. Meskipun nafas wanita Qian tadi terasa familiar, aku tidak ingat apakah aku pernah bertemu dengannya. Namun satu hal yang pasti, unicorn adalah kekuatan yang berkuasa dan mitra keluarga malaikat, dan wanita Qian juga harus menjadi malaikat. Selain itu, unicorn memiliki 3 sayap, dan statusnya dalam keluarga tidaklah rendah. Petik 2. Dalam hal ini, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang keponakan King Yuan. Agaknya dia tidak akan lebih lemah darimu di masa depan. Raja Naga Emas menganalisis. Ketika tuannya Jin Longwang menganalisis, Xiao Yan juga telah menyelesaikan pengondisiannya, dan luka-luka yang disebabkan oleh penggabungan lotus pemusnahan di tubuhnya hampir pulih. 7, 8, dan sisanya hanya dapat dipulihkan secara perlahan. Hah, kenapa tuan menjelaskannya? Xiao Yan juga melemparkan pandangan ragu. Meskipun dia samar-samar menduga bahwa sayap putih di belakang wanita Qian itu pasti ada hubungannya dengan King Yuan, dia tidak berpikir bahwa mereka benar-benar dari ras yang sama. Terlebih lagi, Xiao Yan juga bertarung melawan unicorn bersayap 3, yang benar-benar membuat Xiao Yan sedikit. Kau tidak tahu, keluarga malaikat terbagi dalam posisi berdasarkan sayap, dari setengah malaikat dengan 1 sayap hingga dewa dengan 12 sayap, kecuali sayap, dibagi berdasarkan warna sayap, malaikat dengan sayap hijau bertanggung jawab untuk menjaga, dan malaikat dengan sayap merah bertanggung jawab untuk menjaga. Mereka bertugas menegakkan hukum, dan malaikat dengan sayap putih adalah kelompok malaikat, dan mereka memiliki metode penyembuhan yang kuat, jadi mereka tidak pandai bertarung. Raja Naga Emas berkata perlahan, bagaimana dengan sayap ungu King Yuan? Xiao Yan juga tahu bahwa meskipun sayap King Yuan awalnya berwarna putih bersih, sayapnya berubah menjadi ungu karena mekarnya bunga berwarna-warni, dan warna ungu itu tidak dibawa oleh bunga berwarna-warni. Seolah-olah King Yuan memilikinya, bunga Yuan yang berwarna-warni itu hanya berperan sebagai pemandu pengobatan. Adapun malaikat bersayap ungu, itu adalah darah termahal yang mengalir, dan dia masih mengetahui sihir kebangkitan yang sebenarnya ketika dia memiliki kekuatan penyembuhan. Manusia secara umum disebut malaikat agung, atau utusan. Raja Naga Emas juga bergumam. Ketika Xiao Yan mendengar ini, hatinya seperti bergemuruh. King Yuan sebenarnya. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat. Meskipun dia tidak tahu mengapa King Yuan jatuh ke King Cheng kecil ini, kata utusan dewa dapat tercemar dengan kata utusan dewa. Potensinya terlalu menakutkan. Terlebih lagi, kata-kata sihir kebangkitan terlalu mengejutkan Xiao Yan. Begitu orang normal meninggal, selain metode pemurnian tubuh dengan jiwa yang tersisa, bagaimana lagi dia bisa dibangkitkan? Ini jelas menjadi alasan mengapa keluarga malaikat selalu berdiri di puncak dunia 1000 besar. Xiao Yan juga menghibur dirinya sendiri. Benda-benda ini terlalu jauh darimu. Kau akan tahu di masa depan. Karena kau yakin King Yuan baik-baik saja, kau juga harus melihat gulungan tulang belakang yang diperoleh di reruntuhan. Raja Naga Emas juga kembali normal, menghadap Xiao Yan.